Selamat datang bagi Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GPDI Pasir Nangka. Mari kita berikan pujian yang terindah bagi Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar yang Tuhan lakukan bagi kita adalah Ia mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang rela mengorbankan nyawanya bagi para sahabat-sahabatnya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku
Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita ketemu kembali dalam ibadat online ini pada minggu terakhir di bulan Mei ini. Tema firman Tuhan minggu ini masih fokus kepada berkat dari Roh Kudus atau the blessing of Holy Spirit. Untuk menikmati atau masuk ke dalam berkat dari Roh Kudus, maka kita harus mengenal siapakah Roh Kudus itu. Dan hari ini kita belajar tentang lambang-lambang dari Roh Kudus. Dan lambang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah Roh Kudus itu digambarkan sebagai angin. Tetapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, adalah baiknya kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang bersama kepadamu Tuhan dan mengembalikan segala puji, hormat dan syukur kami hanya kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang baik, Allah yang sudah mengasihi kami, menjaga, memelihara, memberkati kami sepanjang minggu ini. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Berikanlah kami kemampuan untuk mendengar firman dengan baik. Berikan kami hati untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Kami yang mendengar, kami yang melayani, Engkau urapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagai ayat pokok, kita akan ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat 4. Tetapi kita hanya fokus pada ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dalam pembacaan ayat ini khususnya ayat 1 dan 2 menceritakan bagaimana Roh Kudus itu datang ke dalam dunia ini. Saya bisa katakan ada perbedaan yang sangat jelas kedatangan oknum kedua Allah Yesus ke dalam dunia dan oknum ketiga Allah Roh Kudus ke dalam dunia. Apa perbedaan mereka? Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dunia menyambut Yesus dengan sangat luar biasa. Ada acara-acara Natal, anak-anak meminta pakaian baru, gereja-gereja dihiasi dengan warna-warni, di mana-mana ada sukacita. Itu waktu Yesus datang Natal. Dan peristiwa itu terjadi di dalam sebuah kota yang disebut Bethlehem. Dan Yesus lahir sebagai seorang bayi yang dilahirkan oleh seorang perawan Maria di kandang Bethlehem. Beda dengan Roh Kudus. Minggu kemarin kita sudah merayakan hari kedatangannya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Apa yang bisa saudara lihat? Adakah perayaan? Adakah sambutan? Rasanya tidak nampak. Roh Kudus datang sebagai penyempurna keselamatan, tapi penyambutannya sangat-sangat terbatas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang mau menyambut Roh Kudus. Berbahagialah orang yang mau didatangi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja untuk dirinya. Nah, saudara, kalau kita baca tadi di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 dan 2, ketika tiba hari Pentakosta, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba
Terjemahan lain, sekonyong-konyong turunlah dari langit. Kata turunlah dari langit, kata langit itu dipakai kata Ouranos yang artinya surga. Berarti turunlah dari langit artinya turunlah atau datanglah dari surga. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang di dalam bahasa Ibraninya itu dipakai kata ruah hakodes. Ruah hakodes artinya angin yang bertiup. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus datang. Dia datang seperti angin yang bertiup, bunyi deru angin yang sangat luar biasa. Kalau saya bisa ikuti peristiwa-peristiwa badai, angin taufan yang melanda negara Amerika, orang-orang yang ada di dalam rumah, mereka bisa mendengar betapa derunya, dahsyatnya bunyi angin yang bertiup, dan itu sangat menakutkan. Nah, apa yang terjadi? Angin itu adalah suatu kekuatan yang tidak nampak tapi jelas nyata. Angin itu tidak nampak tapi kekuatannya sangat luar biasa. Karena apa? Roh Kudus itu adalah kekuatannya Allah. Roh Kudus itu adalah kuasanya Allah. Dan sekarang sangat luar biasa. Sesudah Yesus mati, dia kembali ke surga. Dia berkata, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai engkau, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah adalah pribadi yang akan melanjutkan, pribadi yang akan menyempurnakan keselamatan yang sudah Yesus awali di kayu salib. Sebab di kayu salib, saat Yesus terakhir kalinya, dia berkata, sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah selesai Yesus mati, kita sudah memperingati hari ketiga Yesus bangkit selama 40 hari. Lalu kemudian dia terangkat, dia kembali ke surga. Dan 10 hari kemudian baru datanglah Roh Kudus. Nah saudara, kalau kita melihat tentang angin, angin itu adalah suatu kekuatan alam yang sangat dahsyat. Kalau dia ada di laut, dia bisa menciptakan gelombang-gelombang yang sangat-sangat dahsyat. Sebesar apa kapal itu? Tetapi kalau angin badai menghantam laut, gelombang-gelombang laut bisa membuat kapal itu karam. Bila perlu kapal itu tenggelam. Kalau di darat, angin itu melanda. Saudara bisa lihat negara Amerika. Semua daerah yang dilewati oleh angin itu habis semuanya. Yang hanya ditinggalkan adalah puing-puing belaka. Itulah jelas angin mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dan Roh Kudus sebagai angin, artinya dia datang dengan kekuatan yang luar biasa. Dan terbukti kedatangannya di kamar loteng Yerusalem, dia sudah memperlihatkan suatu hal yang luar biasa. Setelah kedengaran seperti bunyi angin taufan, lalu muncul lidah-lidah api yang hingga pada tiap-tiap orang yang ada di kamar loteng. Dan hebatnya, mereka semua itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing bagi mereka. Mereka tidak bisa mengerti apa yang mereka ucapkan. Tapi hebatnya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang telah datang berkumpul di Yerusalem dari 15 daerah dari Laut Mediterania, mereka itu termangu-mangu. 15 daerah dengan bahasa mereka masing-masing. Mereka kaget karena para murid itu, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa mereka. Roh Kudus itu dahsyat. Dia luar biasa, telah memampukan
murid-murid berbicara menyampaikan kehendak Allah supaya orang-orang yang ada di situ bisa mengerti tentang kehendak Allah. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, saat seorang pemimpin agama, tokoh agama Yahudi yang namanya adalah Nikodemus, dia berbicara kepada Tuhan Yesus tentang guru yang baik. Bagaimana supaya dia bisa menjadi baik? Yesus katakan, kalau engkau mau, engkau harus lahir baru. Lahir baru artinya mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam pribadi. Roh kita dihidupkan. Supaya roh kita hidup, kita bisa mengalami pimpinan Roh Kudus. Tapi sangat disayangkan, Nikodemus tidak menanggapi hal ini. Dan Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-8 pasal 3 Injil Yohanes, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak tahu dari mana Roh Kudus itu datang, tapi dia mau datang untuk saudara. Dia ingin membuat engkau mengalami suatu yang luar biasa. Tapi sayang, seorang Nikodemus tidak menyikapi kesempatan untuk berubah, mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Dan dikatakan, dan angin itu pun pergi kemana engkau itu tidak akan tahu. Nah saudara, kalau kita belajar gambaran-gambaran Roh Kudus yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya kisah bagaimana setelah bangsa Israel, umat Allah, mereka dibebaskan dari perhambaan Mesir selama 400 tahun. Allah bekerja dengan luar biasa, dengan ada bela-bela, dan terakhir dengan bela ke-10. Ada domba Paskah yang tersembelih, tanda darah di pintu-pintu dan ambang atas dari rumah-rumah Israel. Malaikat maut melihat tanda darah, dia lewat, dan setiap rumah orang Mesir yang tidak ada tanda darah, ada kematian anak-anak sulung. Malam itu juga mereka menyuruh Israel pergi. Israel semua disuruh pergi, pergi dan pergi. Tetapi aneh, di dalam pasal-pasal berikut, Firaun sadar, kenapa kita biarkan bangsa Israel itu pergi? Kita telah kehilangan tenaga kerja, kita telah kehilangan para budak. Siapkan bala tentara, siapkan pasukan, kejar itu Israel, tangkap mereka dan bawa kembali untuk diperhamba kembali. Apa yang jadi? Saat Israel sudah berada di tepi laut Teberau, tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Dan mereka melihat ke belakang. Kekuatan Mesir sedang menuju kepada mereka untuk menangkap mereka. Lari tidak mungkin, ada laut. Kiri kanan ada gunung. Di belakang ada maut. Tidak ada jalan. Tapi tidak usah takut. Roh Kudus yang digambarkan sebagai tiang awan dan tiang api, dia bisa bekerja dengan sangat luar biasa. Saatnya Allah berkata kepada Musa, tunjukkanlah tongkatmu itu ke laut. Dan apa yang terjadi? Semalam-malaman angin timur bertiup. Angin lambang daripada kekuatan kuasa Roh Kudus. Angin timur berbicara adalah surga. Kekuatan yang dari surga, kekuatan Roh Kudus bisa menguakkan air laut, ditiup mundur. Dan hebatnya, saat angin itu meniup air laut itu mundur, kiri kanan langsung terjadi tembok. Dewala, tidak perlu dibeton, langsung jadi tembok. Dan dasar laut yang basah bisa dibuat menjadi kering untuk dilewati oleh orang-orang yang waktu itu dipimpin oleh tiang awan atau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara bisa melihat betapa dahsyat
itu Roh Kudus. Dia adalah kekuatan Allah, dia adalah kekuatan kuasa Allah. Dia digambarkan sebagai angin yang bisa menolong umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Sebelumnya itu, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai 15, waktu bela ke-8, Firaun tetap mengeraskan hati, tidak mau membiarkan umat Israel pergi. Maka Allah mendatangkan angin timur yang membawa belalang-belalang yang sangat-sangat banyak, sehingga dikatakan permukaan bumi, tanah Mesir diliputi oleh belalang. Dan sekejap belalang memakan habis semua tumbuh-tumbuhan yang warna hijau, semua dihabiskan. Hijau itu warna kehidupan. Roh Kudus akan menghukum mereka-mereka yang tidak mau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah datang ke dalam dunia. Saya yakin sampai hari ini dia tetap ada dan tidak akan kembali ke surga, karena dia tetap bekerja untuk menyempurnakan gereja. Dia tetap bekerja bersama-sama dengan orang percaya sampai akhir zaman. Tapi sangat disayangkan, tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen mengalami kehadiran Roh Kudus, kehadiran penolong, Parakletos di dalam kehidupannya. Karena apa? Saya bisa katakan, orang Kristen yang bisa mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan ayat 16 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dia akan menyertai kamu selama-lamanya." Dasar Roh Kudus ada bersama engkau adalah jika engkau mau mengasihi Yesus, mengutamakan Yesus. Jadikanlah Yesus itu segala-galanya. Kedua, ada kerinduan untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya bisa katakan mengasihi Yesus agak susah, karena kita lebih banyak mengasihi hal-hal yang duniawi. Kita lebih banyak mengasihi yang lain. Berikut, kita susah melakukan firman Tuhan karena banyak firman Tuhan terlalu berat untuk kita lakukan. Tapi tidak usah takut. Kalau dasarnya ada keinginan dalam hatimu untuk mengasihi Yesus, ada keinginan untuk melakukan firman Tuhan, sekalipun engkau tidak mampu. Bila ada keinginan, Roh Kudus mau datang kepadamu dan dia akan memberikan engkau kemampuan. Dan kalau dia sudah datang kepadamu, pekerjaan yang dahsyat dia akan buat kepadamu. Pertama, di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8 mengatakan, "Dan jikalau ia sudah datang," pekerjaan pertama dia menginsafkan. Yang dalam bahasa Yunani dipakai kata elenko, artinya membuka mata, menyingkapkan, menegur, dan menyadarkan. Untuk insaf sadar akan keadaan kita itu terlalu amat susah. Kita melihat Farisi ahli Taurat, mereka merasa diri benar padahal mereka salah. Mereka rasa diri mereka itu penganut agama yang benar, tapi kenyataan mereka itu tidak benar. Tapi anehnya, mereka tidak pernah sadar-sadar. Karena apa? Mereka tidak ada bantuan pekerjaan Roh Kudus. Tapi bagi saudara, saya katakan saat ini, kalau Roh Kudus sudah datang kepadamu, pekerjaan yang dia buat kepada engkau, dia akan buat engkau itu sadar. Semua keadaanmu, dia akan buka matamu untuk memberitahukan siapakah engkau sesungguhnya. Maka pertama dikatakan dia akan menginsafkan. Apa yang dia insafkan adalah satu,
yaitu berikutnya tentang dosa. Harmatia, artinya kekeliruan saudara. Dia akan menginsafkan kegagalan-kegagalan ibadat saudara yang benar. Dia akan menginsafkan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, dan sikap sifat saudara yang tidak taat kepada Tuhan. Dan kedua, dia akan membawa engkau kepada kebenaran, supaya engkau tahu akan kebenaran, engkau bisa membuat benar. Dan ketiga, penghakiman, artinya kalau dia sudah insafkan engkau akan dosa-dosamu, engkau harus sadar dan bertobat. Kebenaran, engkau harus kebenaran itu. Tapi kalau engkau tidak mau, ada sanksi penghakiman. Saudara tahu Ulangan 28 ayatnya yang ke-15, jika engkau tidak mau dengar firman Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dijauhkan Tuhan, kita mengalami kesusahan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak Roh Kudus ada saat ini bersama engkau. Bukalah hatimu, panggillah dia, kasihilah Yesus. Punya keinginan melakukan firman Tuhan, dan saudara akan didampingi Parakletos, penolong, kekuatan kuasa Allah yang membuat engkau menjadi orang Kristen yang mampu hidup menyenangkan hati Allah, hidup mengasihi Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Kita sampaikan di sini, dan mari kita tundukkan kepala untuk kita masuk dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi kami. Engkau sudah memberikan kami penolong supaya kami dapat mengikuti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus berkati kami, mampukan kami supaya kami bisa mengasihi Yesus dan melakukan segala firman-Mu. Berkati para pendengar, berkati kami juga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.